Sejarah ini dimulai pada Februari 1945. Rakyat Indonesia mulai menagih janji pada Jepang. Tetapi Jepang selalu menunda janji kemerdekaan itu untuk Indonesia. Dengan sikap Jepang yang semena-mena membuat rakyat Indonesia geram. Akhirnya, rakyat Indonesia memberanikan diri menghampiri petinggi Jepang untuk menagih janji itu. Begini Nona, kehadiran kami di sini untuk menanyakan janji Nippon untuk memerdekakan Indonesia. Apakah janji itu benar? Sungguh kami sangat menunggunya. Begini, janji itu sudah lama tidak diperbicarakan lagi, tapi aku akan coba menanyakannya kembali. Jangan khawatir, kami akan memberitahuan kepada petinggi lain. Jika ada kabar baik, kami akan memberitahu kalian secepatnya. Terima kasih banyak Nona, kalau begitu kami permisi. Mari. Bagaimana menurutmu, akankah para petinggi menerima permintaan ini? Janji itu masih suram, aku akan merencanakan pertemuan kita kepada petinggi lain dan kita akan segera mengetahui. Kita harus membahas ini secepatnya. Tidak seharusnya mereka menunggu terlalu lama. Petinggi Nippon menyelenggarakan sebuah pertemuan yang membahas tentang kebijakan-kebijakan yang hendak ditanamkan di Indonesia. Namun, suasana berubah ketika Akio Nakamoto mengubah pembicaraan mengenai janji Nippon yang ingin memerdekakan Indonesia. Bagaimana Tuhan jika kita mendekatkan rumusan ini? Saya melihat para pribumi tidak lagi semangat bekerja. Tidak, pemberontakan dari pribumi sudah terlihat. Mereka menagih janji itu, janji Nippon yang ingin memerdekakan Indonesia. Aigo, apa yang kamu katakan? Seharusnya mereka memberitahu saya jika mereka ingin menagih janji itu kepada kita. Kekuasaan kita akan terdesak. Apakah kita akan menunda janji itu? Bukankah seharusnya kita segera memberikan kemerdekaan itu kepada Indonesia? Tidak, negeri ini adalah bagian dari Nippon. Jika mereka menginginkan negeri itu merdeka, kekuasaan kita akan runtuh. Lalu, bagaimana dengan janji itu? Apakah kita harus segera memutuskan jika sudah ada pertumpahan darah? Tidak seharusnya pribumi itu merasa sengsara seumur hidupnya. Apakah kamu sedang merasa iba terhadap pribumi itu? Jadi, apa yang membuatmu iba terhadap mereka? Ini salah dan tidak bermoral. Beraninya kamu berbicara seperti itu? Siapa kamu? Pantaskah Anda berbicara seperti itu? Seharusnya Anda menepati janji itu. Janji itu harus dan akan terwujud. Wujud, bagaimana dan siapa yang akan mewujudkannya? Saya yang akan mewujudkannya bersama dia. Jangan pernah kalian memberikan janji jika tidak bisa menepatinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuhan? Biarkan saja mereka pergi. Kita lihat apa yang dapat mereka lakukan. Kekuasaan kita mulai terdesak. Kekalahan Jepang saat mengancam kekuasaan kita. Jenderal umumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan untuk Negara Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat. Sejarah panjang telah dilalui bangsa Indonesia. Sejarah ini sudah terlalu lama untuk diulas kembali. Dari sejarah panjang itu, kita telah sampai di mana para petinggi Indonesia mulai memikirkan ideologi negara. Tibalah kita di sejarah rumusan Pancasila. BPUPKI menggelar sidang dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua, wakil,
serta anggota BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua sidang akan menjalani sidang pada hari ini. Di samping saya telah hadir seseorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk memperkokoh negara yang akan kita bangun bersama. Maka dari itu, mari kita buka sidang pertama ini dengan membahas rumusan dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan bangsa ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Kalau begitu, apa dasar negara yang akan kita bentuk ini? Izinkan saya menyampaikan pendapat pada hadirin sekalian. Menurut saya, pernyataan yang membawa filosofi itu akan hanya memperlambat waktu saja. Akan lebih baik jika kita menyegerakan perumusan undang-undang dasar. Tidak, Hatta. Negara sebagai permohonan bangsa memerlukan dasar atau fundamen yang kokoh. Muhyamin benar, Bung Hatta. Dasar negara menjadi penting untuk dibahas terlebih dahulu. Mengingat keberadaan negara memiliki arti sebagai perjuangan bangsa dan perlu didasari. Ketua yang terhormat, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai dasar negara yang akan dibentuk untuk bangsa ini. Hadirin dan yang terhormat, fondasi dari dasar negara adalah bangsa. Di mana bangsa kita adalah bangsa yang peduli terhadap sesama yang mencerminkan kemanusiaan. Sikap kita pula yang memegang teguh toleransi mencerminkan periketuhanan. Dan rakyat kita yang menyukai kebersamaan. Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan itu, saya ingin menyampaikan konsep dasar negara merdeka adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Demikian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akui, saya hargai ide Anda yang sangat luar biasa. Perlu diingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritasnya bersyariat Islam. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus bersyariat Islam. Apakah saudara tadi tak mendengar? Rapat ini menentukan dasar negara, bukan hanya saja saudara yang menentukannya. Saya sepakat dengan usulan Muhammad Yamin. Bukankah tidak tahu bangsa ini adalah bangsa yang beragam? Tidak seharusnya saudara berbicara seperti demikian. Bukankah Muhammad Yamin sudah mengatakan bangsa kita memegang teguh toleransi dan beragama, yaitu adalah pencerminan dari peri ketuhanan. Bagaimana hadirin setuju? Jika rapat berjalan seperti ini, kita tidak akan bisa menentukan dasar negara. Maka dari itu, saya putuskan untuk melanjutkan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di tempat ini menindaklanjuti usulan dari saudara-saudara sekalian. Rapat kedua pada hari ini akan saya buka. Pertama-tama, laporan hasil sidang 29 Mei akan dibacakan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan usulan dasar negara yang diungkapkan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan peri ketuhanan itu masih belum disepakati. Maka dari itu, saudara-saudara diminta kembali menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara untuk bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar negara harus dirumuskan secara sistematik dan holistik sebagai suatu dasar negara yang comprehensive. Prinsip-prinsip tersebut harus masuk dalam kriteria dasar negara yang sesuai dengan bangsa ini. Oleh karena itu, 5 asas yang saya sampaikan selaras dengan kondisi bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk. Terima kasih. Pidato diterima dan dipertimbangkan. Izinkan saya berbicara yang mulia. Saya ingin mempertanyakan usulan Anda, Mr. Supomo. Mengapa dalam usaha Anda tidak mau pesertakan berketuhanan? Bukankah Anda mengatakan bahwa
agama dan keyakinan itu tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, saya pikir sudah tidak ada lagi waktu untuk memperdebatkan masalah agama maupun keyakinan. Karena pada dasarnya, semua agama dan keyakinan hanya tertuju pada satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Masih banyak masalah yang perlu kita perdebatkan dan kita bahas. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan pendapat. Saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, negara Indonesia merdeka adalah negara dengan mengatasi segala golongan dan pemahaman untuk mempersatukan lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya, 5 asas yang selaras dengan bangsa kita kini yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Demikian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, pidato diterima dan dipertimbangkan. Saudara-saudara sekalian, dasar negara yang akan datang merupakan dasar negara bagi masyarakat dan pemerintahan. Oleh karena itu, usulan-usulan saudara sekalian sangat kami butuhkan. Rapat hari ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di tempat ini. Sidang ketiga pada hari ini 1 Juni 1945 akan saya buka. Saya berharap dasar negara akan segera tercipta dengan dilaksanakannya rapat hari ini. Banyak anggota yang telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduan ketua, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh paduan ketua ialah dalam bahasa Belanda, filosofis grondslag, daripada Indonesia merdeka. Filosofis grondslag itulah fundament filsafat dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Saya mengerti apakah yang paduan ketua yang mulia kehendaki. Paduan ketua minta dasar, minta filosofi, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, paduan ketua yang mulai sesuatu di atas di mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran yang telah dikemukakan, macam-macam. Tetapi alangkah benarnya perkataan dari Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusmo, bahwa kita harus mencari persetujuan paham kita bersama-sama, mencari persatuan filosofi, mencari suatu Walton Song yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju yang saudara kalian setujui, pendeknya, kita semua mencari sifat modus. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang ada di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam. Semuanya telah mufakat. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi buat semua. Dasar negara yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan hanya mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita juga harus menuju pula kepada keluarga bangsa-bangsa. Dasar itu adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara buat semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Kalau kita cari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup konflik. Ekonomi demokratis yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Maka, oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sosial Reinhard Feld ini,
yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, yang artinya kesejahteraan bersama yang baik-baiknya. Prinsip Indonesia Merdeka yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa prinsip kelima daripada kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga dapat diterima. Terima kasih. Sejarah panjang sudah dilalui bangsa Indonesia. Tiba waktunya cahaya terang akan menyinari Nusantara. Sebuah pedoman bangsa yang telah lama didamba kedatangannya. Melalui pidato Bung Karno yang menguraikan 5 prinsip dasar Indonesia Merdeka, bangsa Indonesia menemukan dasar yang dijadikan pedoman dalam berperilaku, dasar negara yang fundamental dan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Inilah Pancasila. Tidak. Alas yang hari jahit. Yang menyampaikan penjabat. Kita nggak akan drama.